Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan mengaji Al-Quran ini dan kita diberi kemampuan mengamalkannya sehingga digolongkan kepada orang-orang baik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau, dan hadisnya sahih, dimasukkan secara spesial oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 5027. Sanadnya nanti tersambung kepada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian. Jadi kalau ada orang baik, nah ini menjadi yang terbaik. Di Al-Quran itu membuat kita menjadi pribadi yang terbaik. Dan sifatnya umum di segala aspek. Mau menggunakan akhlak, dibawa ke perilaku. Kalau ada orang yang jujur, nah ini yang paling jujur. Kalau ada orang rendah hati, ini yang paling rendah hati. Demikian seterusnya. Jadi kalau ada orang baik, ahli Quran itu menjadi yang terbaik di atas yang baik. Nah, kapan kebaikan itu bisa diraih? Ketika ta'allamal Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Saya selalu menekankan beda antara ta'allama dengan darasa. Walaupun seringkali diartikan maknanya serupa, belajar. Darasa, belajar. Darasa yadrusu, tempatnya madrasah. Baik ya? Ta'allama juga belajar. Ta'allama yata'allamu, belajar. Tapi nanti ada kaidah di ilmu bahasa itu bunyinya begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika hurufnya bertambah atau bahkan lafadznya berubah, ini menunjukkan pada perbedaan makna yang spesifik. Jadi umumnya biasanya ya, ini makna umum generalnya, darasa itu menunjuk pada pelajaran yang umumnya sifatnya dasar. Ya, materinya masih biasa, sehingga pembelajarannya pun berlangsung dengan biasa saja, santai, tidak terlalu serius. Nah, kenapa sekolah SD disebut madrasah? Karena di SD itu memang tidak terlalu serius. Ya, porsinya lebih banyak bermainnya. Jadi kalau di SD terlalu banyak beban pelajarannya, sudah diajarkan beban di atasnya. Dulu kami itu banyaknya kan belajar untuk berekspresi, buku nggak terlalu banyak, ya. Sekarang kayaknya beban sekoper masuk ke tas deh. Nah, padahal disebutnya madrasah karena yang belajarnya pun ringan-ringan. Ya, makanya belajar kalau Quran pun kan awal dari PAUD mengenal huruf dulu. Kadang-kadang juga ringan-ringan. Maknanya tuh tidak dituntut untuk memahami makna. Yang penting bisa baca dulu. Tuh kan? Ini A, ini B, ini C disatukan, tuh kan? Dan seterusnya. Sama bahasa Arabnya juga begitu ketika Quran, ya. A fathah, ba fathah, a fathah a, ya, fa fathah fa, lam dhamma u lu apa lu, kan enggak dituntut untuk mengetahui makna kan? Ini ibu Budi, ini bapak Budi, ini teman Budi, kan enggak pernah diberitahu siapa Budi itu. Ya, tinggal di mana dia? Ya, nah itu darasa namanya. Tapi kalau sudah menggunakan kata ta'allama, orientasinya ilmu, maka ditambahkan ta di depannya. Nanti di ilmu sharaf bukan sekedar tasrif. Ya, karena tasrif itu ada makna. Apalagi kalau dibawa ke balaghah nanti di ma'ani. Ya, ada kitab bagus sekali itu, ya, beberapa kitab, salah satunya Ma'anil Huruf. Untuk mengetahui makna-makna huruf. Ya, dari alif sampai ya itu nanti ada harful mabna, ada harful ma'na. Mabna itu untuk menyusun kata saja. Ya, hamzah tambah ba, ab, ayah gitu kan, untuk menyusun kata. Tapi ada huruf yang memang hurufnya itu sudah ada artinya dengan sendirinya. Ya, hamzah misalnya. Kalau ada hamzah itu maknanya apa? Hamzah masuk pada satu kalimat, membuat kalimat itu bisa berubah. Jalasa, duduk, ajlasa, pakai hamzah di depannya, mendudukkan. Ana ajlastu hadha as-sadiq as-saghir 'ala al-kursi. Saya mendudukkan adik ini di atas kursi. Jalasanya duduk, ajlasa mendudukkan. Ya, sudah beda. Nah, maka ketika alima ditambahkan ta kemudian bertasydid di tengahnya menjadi ta'allama,
taknya menunjukkan kesungguhan. Salah satu maknanya, taknya menunjukkan apa? Kesungguhan. Ini yang bisa baca kitab berbahasa Arab, cari nanti kitab ya namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Itu karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ya, itu membahas huruf-huruf maknanya dari alif sampai ya. Nanti manfaatnya apa? Ketika mengaji Al-Qur'an, kita bisa memahami dengan lebih dalam. Ya, contoh begini. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Misal, dzalika. Coba Bapak Ibu boleh lihat di terjemahan. Baik di mushaf ataupun di aplikasi terjemah, diartikannya dengan ini, kitab ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak boleh diragukan isinya. Padahal kalau kita belajar bahasa Arab, dzalika diartikan itu. Ini bahasa Arabnya hadza. Kok bisa diterjemahkannya dengan ini? Nah, nanti dibahas. Kalau dipecah itu nanti jadi za dari hadza. Lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Hadza lamul bu'di kaful khitab. Paham? Tidak. Za-nya hadza ini. Lamnya lamul bu'di menunjukkan sesuatu yang jauh. Kaf kaful khitab menunjuk pada yang diajak bicara. Jadi ada orang yang di depan saat Quran turun selalu mengatakan Quran ini rekayasanya Muhammad. Quran ini bukan wahyu dari Allah. Quran ini hanya produk syairnya Muhammad. Demikian. Maka turunlah bantahan di situ, langsung ayat turun, wahyu langsung mengatakan, "Za Al-Quran ini li jauh ka dari apa yang kamu tuduhkan. Dari apa yang kamu bayangkan. La raiba fi, semua isinya, seluruh kandungannya tidak bisa diragukan, tidak ada celah untuk meragukannya." Kenapa menggunakan raib tidak menggunakan syak? Padahal dua-duanya diartikan ragu. Syak ada raib. Kalau syak itu ragu saja di tengah-tengah antara yakin dan tidak. Ini ada 30 cm ya, dari 0 tidak yakin, 30 yakin sekali. Tengah-tengahnya wasatun 15 cm-nya itu syak namanya. Tapi kalau ada orang kemudian meragukan dengan menuduh, disertai tuduhan, tapi nggak punya bukti, dia menuduh tuhmah, tidak punya bukti hujjah, dan tidak ada esensi hajah. La hujjata wala hajjata fi syakkihi, itu raib namanya. Contoh, sudah jam 8:20, Ustadz belum datang. Mulai ragu nih. Sebenarnya Ustadz datang nggak sih? Hah? Nah, di balik keraguan itu setan masuk membisikkan, jangan-jangan panitia nggak update nih. Nah, jangan-jangan tuh. Ya, masuklah sangkaan di situ. Ya, begitu syak ketemu sangka jadi raib. Makanya bahasa kitanya ada syak wasangka. Sudah ragu, nyangka. Nah, wa-nya itu wa, sangka itu bahasa kita, kadang suka digabungkan, ya. Maksud saya ingin katakan bahwa di dalam Islam itu kita bersyukur bahwa seluruh yang terkait dengan panduan di kitab sucinya, penjelasan hadisnya, bukan hanya memiliki pesan-pesan dan panduan hidup yang dalam, tapi punya makna yang bisa dikaji dan melahirkan disiplin ilmu di dalamnya. Cari di muka bumi ini kitab yang disucikan, yang punya makna luas dan dalam. Satu, keluasan maknanya menjadi pedoman hidup yang tidak dibatasi oleh zaman. Dua, tiga, isinya bahkan lafadznya bisa dikaji. Empat, menjadi disiplin ilmu. Nahwu, saraf, balaghah, itu disiplin ilmu yang lahir dari pengkajian Al-Quran dan sampai sekarang hidup ilmunya. Kembali, jika ingin jadi orang terbaik, maka tak di sini menunjukkan kesungguhan. Seriuslah. Ya, khairukum, yang terbaik di antara kalian. Perhatikan cara menerjemahkannya. Man, siapapun.
Jadi Nabi membuka peluang kepada siapapun tanpa batas. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, jabatan apapun, ta'allama kalau dia mau serius belajar. Jelas? Saya ulangi, jelas? Nah, belum selesai, kan baru tengah-tengahnya. Kalau dia mau serius belajar, kemudian di situ ada tasydidnya. Tasydid itu seakar nanti awalnya dengan kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Nah, jadi belajar Quran itu dengan semua tahapannya tidak mudah. Karena itu butuh serius. Ya, kan dibagi 3 ya. Ada qiraah, membaca, ada tilawah, mengkaji, ada tahfidz, menghafal. Nah, ketiga-tiganya ditetapkan oleh Nabi, itu ada caranya, ada polanya yang menuntut keseriusan. Kalau nggak serius, ya, tidak mudah dapatnya. Dan itu butuh perjuangan, makanya harus ada motivasi 2 kali lipat, double tasydid. Ya. Jangan dikira Bapak sekali baca langsung bisa benar. A'udzu baru ta'awudz. Dzu-nya bisa diulang. Dzu. Jauh-jauh ke Tegal nyampe sini cuman dzu, pulang dzu gitu kan? Ya. Mau nggak diajarin dzu? Udah gitu sampai situ aja. Ibu nanti bulan depan sini lagi ya gitu. Kan belum tentu deh. Tapi nanti indahnya ada pahalanya, ada berkahnya, ada ketenangannya, ada jaminannya dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah kesungguhan. Yang kedua motivasi 2 kali lipat kalau mengaji Quran. Dan ini hadisnya hanya untuk Al-Quran. Ya. Anda belajar matematika aja begitu serius. Fisika begitu serius. Mau jadi insinyur begitu serius. Masa untuk mendapatkan semua fasilitas kebahagiaan dunia dan akhirat kita, ya, ada yang tidak serius. Kayaknya tidak berimbang itu. Ya, kemudian setelah paham isinya, wa'allamah, lalu amalkan. Itulah kunci menjadi orang terbaik, terhebat, teristimewa yang langsung jaminannya dari Nabi. Jadi bukan teori, tapi langsung jaminannya dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin beliau secara independen pribadinya mengatakan, tapi pasti dibimbing oleh Allah Subhanahu taala. Karena itu sebelum kita memulai, saya menekankan kembali, ikhlaskan hati kita, fokus belajar, turunkan kamera, fokuskan hati. Kemudian setelah itu siapkan amalan dan bikin rencana setidaknya untuk keluarga di rumah. Siapkan 1 saja minimal yang jadi ahli Al-Quran, ya, supaya membuat keluarga lebih baik dan pulang dengan kebanggaan ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu. Mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengingatkan sebentar bahwa hari ini kita akan fokus kepada materi. Dengan diawali, saya meminta maaf tadi sebentar, mungkin kurang lebih 20 menit saya terlambat dari jadwal. Harus saya buka dengan ini supaya nanti lapang dalam mengajar. Tadi ada putri yang agak demam, jadi saya sempat suapi dulu, baru kemudian ke sini. InsyaAllah diberikan kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke surah Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit sambungkan dari ayat 17 dulu. Kemudian nanti kita teruskan kepada pembahasan yang baru di hari ini. Qutilal insanu ma aktsara. Karena sudah dibacakan tempo lalu, saya langsung ke maknanya. Qutilal insanu, celakalah manusia dengan segala kesibukan yang dijalaninya. Bapak dan Ibu, seperti pernah saya sering sampaikan, manusia itu di dalam Al-Quran disebutkan dengan beragam nama. Dan penamaan ini menunjuk kepada penekanan atas makna-makna yang berbeda sesuai dengan fungsi hidupnya. Misal,
Kalau disebut bashar, bashar diartikan juga manusia. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, bashara ini sekali. Dan ini nama pertama yang disebutkan oleh Allah ketika menginfokan pada malaikat dan jin akan dicipta makhluk baru yang kelak disebut dengan manusia. Nanti ditemukan di Quran surah 15 misalnya di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni itu yang Al-Baqarah, inni khaliqum basyara. Ingatlah, pahami, pelajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rabbmu berfirman menyampaikan pada para malaikat dan kalangan jin yang ada pada saat itu bahwa Allah akan mencipta makhluk baru disebutnya bashar. Ya, kalau disebutkan bashar itu artinya manusia berdasarkan fitrah keadaan nafsunya dan penampakan kulitnya. Saya ulang ya. Berdasarkan keadaan nafsunya dan penampakan apa? Kulitnya, secara biologis maksudnya. Jadi kalau Anda nanti ingin mencari karakter kita tentang kecenderungan nafsu itu apa saja pekerjaannya. Kan sering ada kajian manajemen kolbu, mengendalikan nafsu. Nah, bagaimana cara mengendalikan kalau tidak mengenal karakter nafsunya? Kalau ingin tahu tentang nafsu, keluarkan semua ayat yang terkait dengan bashar dalam Al-Quran. Ada 36, bashar disebutkan 35 kali, bashara ini disebutkan 1 kali. Ibu bapak keluarkan ayat-ayat ini, nanti ada nafsu yang terkait dengan makanan, ada nafsu yang terkait dengan aspek biologis, syahwat, ada nafsu yang terkait dengan materi kehidupan, ingin dapat jabatan, ya, ingin dapat makanan yang enak-enak, ingin dapat pasangan. Bagaimana cara mengelola supaya saat ingin mendapatkan itu nafsunya bisa dikendalikan? Nah, ini yang pertama. Ya, siapapun dia, kalau dia masih manusia, termasuk nabi sekalipun, itu akan punya karakteristik bashar di dalamnya, sifat basyariahnya. Ya, selain surah Yasin, kita ngaji juga Al-Kahf di hari Jumat itu kan? Ya. Saat kita masuk kepada ayat-ayat terakhir, kemudian Allah menyampaikan qul innama ana basyarum mithlukum. Ayat 109 itu yuha ilayya. Ya, viralkan Muhammad, katakan aku pun basyar seperti kalian. Cuma bedanya aku basyar yang diberi wahyu. Artinya ada sifat basyariah Nabi. Karena itu Nabi menikah, Nabi makan, Nabi minum, Nabi beraktivitas. Kalau ingin cara singkat bagaimana caranya mengendalikan nafsu dan prakteknya supaya bisa diketahui jalannya, sejarahnya, polanya, dan posisinya. Sebagai suami, bagaimana menatanya. Sebagai ayah, bagaimana menatanya. Maka langsung lihat praktek kehidupan Nabi. Jelas? 1. Ada yang kedua nanti ins. Ya, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran, sering dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, ini kalau ins disebutkan dalam Al-Quran biasanya menunjuk pada karakter manusia dari 3 aspek. 1, penampakannya. Ini manusia yang memiliki karakter selalu ingin tampak, terlihat. Karena fitrahnya pun tampak, beda dengan jin yang tersembunyi. Jelas ya? Nah, jadi kalau keluar dari fitrah itu menjadi lawan. Misal jin tersembunyi, kalau ada jin melakukan penampakan, nah itu jin sedang bermasalah. Karena keluar dari fitrah. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin, nah itu error. Paham ya? Nah, sama, manusia itu makhluk tampak. Jadi kalau senang sembunyi-sembunyi, artinya sedang ada masalah. Enggak, ini serius. Ya, misal Anda papasan sama teman di jalan, baru kelihatan jauh dia langsung sembunyi, berarti punya masalah. Ya, ibu suami pulang sembunyi-sembunyi, ya, atau ibu buka dompet suami sembunyi-sembunyi, atau buka WA pasangan sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan ada apa? Ada masalah. Yang kedua, ada bawaan dasar kelembutan yang cenderung pada kebenaran dan punya sifat lembut. Ya. Makanya ketika lahir kan semua orang suka, baru lahir dari rahim siapapun, Masya Allah lucunya, gitu kan? Pengen gendong, terus lembut. Saya belum pernah dengar ada bayi baru lahir langsung maki-maki. Ya, nggak ada itu. Ya.
Makanya heran kenapa manusia yang lembut ini kok tumbuh dewasa menjadi pribadi kasar. Itu pasti ada yang salah. Ya? Nah, yang ketiga ini menarik juga. Disebutkan dengan sifat ins, menunjukkan sifat harmoni di dalamnya. Ya, cenderung kepada nilai-nilai kebaikan yang bersifat kolektif dan gak bisa hidup sendirian. Ketika sifat ins yang ketiga ini dipraktekkan, maka berubah maknanya menjadi nas namanya. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Jadi yang pertama, dia senang eksis, tampak, terlihat. Yang kedua, punya sifat kelembutan. Yang ketiga, dia cenderung untuk berkawan, berkoloni. Ketika dia berkawan, berkoloni dengan sifat sosial, berubah jadi kata yang ketiga namanya apa? An-nas. Nah, karena itu mohon maaf sekali, coba dievaluasi sampai hari ini, dari sekian makna kemanusiaan kita, berapa sebagian yang bergeser, yang harus dikembalikan lagi. Baik. 4. Menunjuk kepada asal keturunan secara genealogi, yang semua tersambung ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi antum nih keturunan Nabi itu, Nabi Adam, ya sama kita semua, nyambungnya ke Nabi Adam semua. Ya, dan semua yang tersambung ke Nabi Adam itu disebut dengan Bani Adam. Apa namanya? Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, karena Nabi Adam ini kenapa itu penting disebutkan? Karena nanti ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tujuan Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa serta keturunannya. Lalu diberikan pelatihan pada Nabi Adam sebelum bertugas di dunia. Dikenalkan, ini nanti lawannya ini ya, karakter lawanmu begini. Jangan sampai nanti kalau dibisiki caranya begini, engkau tergoda. Nanti hidupmu, tugasmu seperti ini ya, jalannya seperti ini. Diberi pelatihan di surga sementara waktu, baru diturunkan ke bumi untuk bertugas sebagai khalifah. Nah, kenapa penting kita mengeluarkan 7 ayat ini tentang Bani Adam? Untuk belajar bagaimana cara kita menjalani hidup ini, supaya tahu kesimpulan cepatnya tentang kenapa kita lahir, kenapa ada di bumi, apa kemudian yang diajarkan bapak moyang kita sebelumnya, karena bapak moyang kita nanti berikan pesan. Ya, dan menariknya pesan itu dituangkannya di surah ke-7. Ya. Ketika Nabi Adam memberikan pesan dan diabadikan dalam Al-Quran, Allah kemudian memberikan penekanan di dalamnya. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam semua tanpa kecuali, berjalanlah punya agenda yang baik di muka bumi, jangan sampai terjebak oleh tipu daya setan seperti pernah dulu kakek moyangmu, bapakmu ya dan nenek moyangmu yaitu Adam dan Hawa pernah kemudian diizinkan oleh Allah mendapatkan ujian tergelincir akibat godaan setan itu untuk diperkenalkan begini cara menggodanya dan begini cara kembalinya. Mudah bagi Allah untuk menjaga Adam tidak tergoda karena Adam terpilih nabi. Dari mana dalilnya kalau Adam terpilih? Di Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Tapi kenapa Adam bisa digoda setan? Diizinkan oleh Allah supaya mengajarkan nanti pada anak cucunya yang bukan nabi bagaimana caranya taubat ketika tergoda. Paham? Nah, itulah sebabnya kenapa nanti diturunkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah, kenapa kalimat itu turun? Karena nabi punya fitrah kenabian. Namanya maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Kalaupun terlihat salah, sebetulnya bukan salah sepenuhnya, tapi nanti pelajaran bagi umat yang bukan nabi, yang tidak punya fitrah kenabian. Tidak terjaga dari salah. Ketika salah, ingin kembali jadi soleh, jalannya bagaimana? Kalau tidak ditunjukkan jenis kesalahannya, dia tidak tahu cara tobatnya. Maka di Al-Baqarah ayat 37 keluar kalimat fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka dapat kemudian tuntunan kalimat tobat supaya menuntun hamba kembali pada jalan yang benar. Nanti ada misalnya kesalahan dalam hal ibadah. Ya, baik itu yang tidak disengaja ataupun memang terjebak kesalahan sehingga meninggalkan ibadah. Nih, saya ambil contoh begini. Subuh jam berapa tadi? Lihat sini, jangan lihat sana. 4.45. Ya? Subuh 4.45, bangun 5.44. Ya kan? Lewat tidak waktunya? Lewat. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kalau ada yang bangun 5.44, bahkan bangun jam 10, masih ada nggak waktu sholatnya? Tahu nggak cara menunaikannya? Kalau tidak pernah ada kejadian begitu dan tidak dituntun, bagaimana cara menunaikannya? Sebagian akan menyimpulkan, ya lewat subuh nggak dapet deh, ya kan? Ya kan? Gak apa-apa, walaupun nggak dapat subuh, aku akan pastikan dapat zuhur. Ini misal ya. Nah, tapi kalau dia nggak sholat subuh, tetap dia salah, jelas. Maka diizinkanlah Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kali tertidur. Walaupun secara ikhtiar Nabi mengatakan, Bilal jaga. Ya Rasulullah, aku ikut tidur. Nanti kesiangan. Ya Rasulullah, aku akan bangun. Siap. Ya? Rupanya begitu kemudian matahari bersinar terang, semua ketiduran. Ya? Nah akhirnya baru sadar terbangun kena sinar matahari. Hal pertama yang komentar Nabi langsung komen pertama kali, yang keluar adalah menyoal Bilal. Celaka kamu Bilal katanya. Nah itu sisi kemanusiaannya, jelas? Tapi lalu kemudian apa yang terjadi? Semua berwudu, kemudian qomat saat itu, ya. Lalu kemudian menunaikan sholat. Barulah keluar tuntunan, kalau ada orang bangun pun kesiangan, maka sholatlah di waktu dia bangun itu. Paham? Nah. Kemudian yang kelima, nah ini jauh-jauh tadi nerangkan, mau yang kelima ini. Insan. Insan itu adalah nama yang melekat pada manusia dengan segala kesibukan aktivitasnya. Ya. Bismillah. Dari 5 nama ini nanti 2 yang jadi nama surat. Ya, 1 surat yang akan kita bahas dengan namanya, maksudnya nama suratnya. Yang kedua adalah surat yang menjadi surah paling favorit bagi umat Islam di muka bumi saat ini, surat An-Nas ya.